Aku tuh di sama dia. Posisi aku lagi mens. Dia aku sekitar 3 jam. Itu lumayan lama loh. Kayak maksudnya gak berhenti-berhenti. Wah, Iya. gila. Jadi aku ditungguin sama si GM ini dan si dukun. Jadi bisa dibilang sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang sudah mulai frustasi karena nggak bisa tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Narasumber saya ini seorang wanita yang pernah mengalami pelecehan, di mana akibat karena kejadian fatal itu mentalnya down. Dan seperti apa kisah selanjutnya, kita sambut aja narasumbernya. Halo, malam Kak Lola. Hah? Lila? Oke ya. Oke, selamat malam Kak Lila. malam. Lila itu grup band yang apa, vokalisnya siapa namanya? Naga ya, Naga itu. Berarti bisa nyanyi ya Kak Lila ya? Dikit. Boleh dicoba? Enggak mau. Enggak mau. Lagu ini aja, lagu Bang Bung Hideng. Enggak tahu lagi. Enggak tahu. Oke, Kak Lila, selamat malam dan terima kasih nih udah mau datang ke sini. Jadi Kak Lila ini dari Jakarta ya? Iya. Gimana tadi perjalanan macet Kak? Enggak macet sih, cuman capek karena naik ya? motor ya. Oh, lumayan jauh ya? Lumayan jauh dan pegel. Dan pegel dan hujan-hujanan pula. Iya. Makin basah juga gitu ya. Oke deh Kak Lila, jadi bener ya yang saya dengar tadi di depannya. Jadi Kak Lila ini sempat mengalami gitu ya. Betul. Oke, biar teman-teman nggak pinisirin Kak Lila langsung cerita aja gitu ya. Oke, jadi aku tuh awalnya kena pelecehan tuh tahun 2022 ya. 2022 baru dong. Iya, baru. Oke. Di situ aku posisi kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 SMA 1. Iya, kelas 1. Iya. Oke. Masih berumur 15 tahun menuju ke 16 ya. Berarti itu kan masih bawah umur ya. Iya, masih di remaja lah. Bawah remaja ya. Dan di situ aku awal mula tuh sekolahnya di Jakarta Utara, di sebuah sekolah internasional. Di situ aku happy banget karena akhirnya bisa belajar bahasa Inggris, terus juga kenal teman-teman baru, mengenal anak-anak orang kaya, anak-anak orang penting. Tapi nggak lama tuh aku mulai melakukan hal nakal ya, kayak membuat temen, terus juga jadi bosi ya. Dan dari situ karena guru-guru pada nggak tahan sama perilaku aku, jadi mulai tuh aku disuruh untuk konsultasi sama konselor. Oke. Di situ posisi belum ada konselor sih, cuman udah dibilang pokoknya konselor datang kamu udah harus ikut untuk konsultasi. Dan di situ aku setuju, emang aku butuh konsultasi gitu. Dan sebelum ini terjadi tuh aku emang anaknya yang suka kabur-kaburan. Jadi kabur-kaburan tuh maksudnya seperti pergi keluar dari rumah, kabur dari rumah intinya. Jadi orang tua nggak tahu aku di mana gitu kan, karena suka basically tuh kayak lebih penasaran sama dunia. Jadi kayak pengen kenal teman baru di luar gitu ya. Gara-gara itu orang tua aku memutuskan untuk memiliki bodyguard. Bodyguard sama pengawasan security lah di sekolah ya. Dan
di sekolah tuh selalu dikawal. Jadi aku benar-benar tuh harus dijemput oleh security dari mobil menuju ke atas lantai kelas aku. Dan sampai kelas ya udah ditinggal. Cuman sebaliknya pulang juga dijemput, ditungguin di depan kelas, dijemput, diantarin sampai mobil. Jadi mereka tuh mau make sure aku nggak kabur dari sekolah gitu. Nah, nggak lama kemudian aku kan anaknya polos banget ya. Dulu masih umur 15 menuju 16 lah. Situ anak-anak polos. Aku di situ bener-bener kayak seperti apa yang orang tua kita selalu ajarkan kepada kita ya, apalagi khususnya perempuan. Don't talk to any stranger. Ya. Jika kita dikasih permen, dikasih mainan, nolak. Gitu. Tapi di situ karena aku anaknya juga kepo, penasaran. Jadi aku tuh pas itu basically mau kasih tas aku ya, karena aku ada ekstrakurikuler. Aku mau kasih tas aku kepada supir. Tapi kayak aku kan suka kayak ngelirik kiri kanan ya, kepo. Jadi di situ aku lihat kenapa ada yang perhatiin aku, kayak diliatin terus, kayak mukanya tuh kayak menegangkan, kayak abang nih sekarang ngeliatin aku. Nah itu mukanya agak serem kan. Oh, maksudnya ada yang mantau? Ada yang mantau. Okay. Nah karena aku merasa gak nyaman dan aneh, aku cobalah pergi ke atas. Ke atas aku pergi. Aku tuh pasti itu pikir gak bakal diikutin lah ya. Jadi aku tenang-tenang aja di atas. Tapi gak lama kemudian tuh sekitar 10-15 menit tuh aku langsung ngeh bahwa ini kan orang yang tadi aku ketemu di bawah ya. Kenapa tiba-tiba dia di atas? Dimana posisi aku tuh nggak kepikiran sama sekali. Aku kira tuh dia kayak supir gitu, atau kayak mungkin ya penjaga sekolah lah ya gitu. Mungkin baru dapat kerjaan di sini menjadi penjaga sekolah. Karena aku di sekolah itu juga lumayan lama dan kebetulan orang tua aku tuh kenal sama yayasan dan kepala sekolah. Karena koko aku itu sekolah di sekolah internasional itu dari di SD. Jadi aku paham lah kalau orang yang kita kenal udah lama pasti akan jaga kita gitu kan. Cuman ini orang pas aku lihat-lihat kok dia kayak mantaunya aku terus, padahal aku nggak ngelakuin apa-apa. Jadi ya udah aku minta temen aku distraksi aku, kayak aku mau tahu ini orang pergi atau enggak, karena gerak-geriknya aneh, mencurigakan. Jadi di situ aku ada deket sama adik kelas yang aku anggap dia tuh sebagai adik sendiri. Nah dia ini inisialnya W, dan aku minta tolong, Dek, tolong distraksi Cici dong. Terus dia nanya kan, kenapa kok nggak biasanya gitu. Biasanya Cici selalu kayak sama teman-teman gitu. Aku bilang iya, kebetulan teman-teman Cici tuh udah pada pulang. Dan dari tadi Cici penasaran sama ada satu orang, dia tuh ngeliatin dan pantauin aku terus. Dan di situ dia bilang, ya mana sih? Dia penasaran kan. Dan aku bukan tunjuk sih, lebih tepatnya aku kasih kode dengan mata gitu. Kayak itu loh orangnya yang lagi berdiri di samping tiang. Nah dia bilang, oh itu. Aku bilang, iya, emang kamu kenal? Dia bilang, enggak, cuman emang gerak-geriknya aneh. Nah dari situ kan mulai panas kan aku ya, kayak ini orang maunya apa gitu dari aku. Jadi yaudah deh, aku ngobrol-ngobrol sama adik kelas aku.
nggak lama kemudian dia pergi, aku akhirnya bisa pulang. Habis itu hari berikutnya aku ke lantai yang sama dong, lantai yang sama di deket lapangan gym. Aku duduk sendiri sambil ngetik-ngetik laptop lah, lagi ngerjain tugas, karena aku kadang suka nunda tugas. Tapi aku nggak pernah kayak nyangka orang itu akan balik lagi. Oke. Jadi agak udah mulai suspicious dong. Ya, dan ketika aku ngintip dengan ngelirik mata aku, padahal muka aku ngeliat laptop, aku pura-pura nggak tahu, kayak pura-pura nggak lihat lah. Situ dia datang, dia bilang, kamu namanya Lila ya? Aku bilang, iya pak, ada apa ya? Aku tanya dong. Di situ dia bilang, bisa ikut saya bentar? Saya bilang, buat apa? Karena saya ada tugas yang harus saya selesaikan. Dia bilang bentar aja. Di situ saya ikutin dia ke kelas yang sampingnya ada emergency exit. Di situ saya ditanya, kamu nomor teleponnya berapa? Dan Instagramnya apa? Di situ aku bingung, kok nanya kayak gini gitu. Maksudnya itu kan pribadi ya, privasi aku. Terus dia bilang, aku tuh konselor kamu. Mungkin udah dikasih tahu kalau kamu ada konselor. Oke. Dan di situ aku bilang, iya, aku emang sempat dikasih tahu kalau ada konselor dan aku harus cerita semuanya kepada kamu kan. Cuman dia bilang, iya aku konselornya dan kebetulan aku mau kamu ikut aku untuk ke auditorium karena ada kepala sekolah. Di situ aku mulai percaya. Ya udah dong, aku kasih nomor telepon aku, nama Instagram gitu. Nah, gak lama tuh aku ikut dia ke bawah, ke lantai 3, di mana auditoriumnya itu ada. Di situ aku masuk ke dalam ruangan itu sama dia. Tapi pas aku mau buka pintunya, mau ngecek kan, biar make sure kalau ada apa-apa aku bisa keluar. Cuman ini anehnya, sekolah internasional tapi pintu auditorium gak bisa dibuka. Ini kan aneh dong. Yeah. Jadi yaudah aku tenangin diri deh gitu. Tapi auditoriumnya gelap banget. Oh, ini udah masuk ya? Udah masuk, jujur gelap banget. Kayak gak ada satupun lampu yang nyala. Dan posisinya aku juga orangnya penakut dalam kegelapan ya. Jadi situ ya oke lah, dia megang tangan saya karena untuk nuntun saya kirakan menuntun saya ke tempat depan auditoriumnya, maksudnya depan stage-nya ya, karena di situ kan biasa meeting. Tapi saya tuh disuruh duduk di tangga backstage. Di situ dia nyalain senter, dia nanya, kamu punya koko kan ya? Saya bilang, punya, tahu dari mana? Dia bilang, oh iya, kepala sekolah bilang kalau kamu punya koko. Nah di situ saya bilang, oh mungkin, ya saya kepikiran data-data saya mungkin udah dia punya lah ya, karena dia konselor katanya kan. Mana ada orang kayak konselor tapi muridnya nggak percaya, ya kan? Jadi aku bilang, iya, aku punya koko. Cuman gak lama dari situ dia mancing aku. Mancingnya tuh dibilang, koko kamu sempat kecelakaan. Emang betul, koko aku kecelakaan di tahun pas COVID ya. Kecelakaan motor dan hampir lewat. Jadi dia koma sekitar 2 bulan. Kebetulan kecelakaannya bukan di Indonesia, di luar negeri, dan nanganinya cepat gitu, jadi makanya ya masih selamat lah gitu. Cuman yang aku heran, dia tahu dari mana, karena aku nggak pernah cerita apa-apa. Aku orangnya masalah keluarga nggak pernah cerita ke orang. Dan di situ dia bilang, iya tahu dari mama kamu. Dia ngeyakinin gitu. Iya. Terus aku
coba tanya, emang mama aku ngomong apa? Karena kan kalau konselor biasanya tahu informasi dari orang tua, kepala sekolah, yayasan gitu kan ya. Ini dia bilang, iya mama, aku kenal mama kamu, tahu mama kamu cerita. Ya udah, terus aku nggak lama, aku kayak, oh gitu ya. Terus dia langsung kayak, mama kamu namanya ini kan, inisialnya K, dan papa kamu inisialnya J. Di situ aku langsung kayak, buset, ini dia tahu dari mana, dan aneh banget gitu loh. Maksudnya konselor nggak pernah sedetail itu. Terus dia juga sempat bilang, kamu rumahnya di Jakarta Barat. Di alamatnya disebutin lengkap deh pokoknya. Terus nama supir saya siapa, mobilnya apa aja, dan pekerjaan orang tua apa aja, dia tahu. Emang betul keluarga aku emang latar belakangnya itu orang sukses lah ya, bisa dibilang, karena mereka bekerja keras juga. Tapi yang aku nggak nyangka, konselor baru pertama kali tapi udah tahu semuanya. Nggak make sense dong. Jadi ya udahlah, aku akhirnya lupain. Tapi nggak lama kemudian dia bilang, kamu haus nggak? Ya aku jawab jujur, iya haus. Kenapa? Dia langsung bilang, ini airnya, kamu minum ya. Di situ aku minum dong. Emang rasanya air tawar kayak air aqua. Cuman nggak lama, dari beberapa detik tuh aku merasa pusing. Merasa pusing kayak kayak orang mau pingsan gitu loh. Nah di situ aku mulai tuh dipegang-pegang sama dia. Dipegang bagian misalnya, terus juga payudara dipegang, diraba-raba gitu kan. Dan di situ aku kan kayak menolak ya, karena masih kecil, jadi kayak aku nggak mau dong dipegang-pegang. Tapi dia kayak, dia bilang tenang aja, enak kok, dia bilang gitu. Terus dia buka celana dia sama celananya, dan di situ dia suruh aku tepong. Dan aku kayak nggak ngerti maksudnya apa. Kayak aku belum pernah ngelakuin ini, aku masih polos banget. Terus juga tepongnya tuh bener-bener kayak ditahan ke kepala aku. Jadi dia yang gerakin tubuhnya, aku yang ditahan kepalanya. Dan dia juga kayak pas aku sepangin itu dia dia keluarin dan suruh aku telan. Dan disitu tuh aku bener-bener kayak enak banget, pengen udahan, cuman dia kayak masih terus. Jadi yaudah, aku juga udah kayak pusing gitu, kayak orang mabok gitu kan. Jadi kayak yaudah, dia suruh aku telan kan, tapi sempet muntah. Nah abis itu kayak dibilang, yaudah ini udah 1 jam kita di sini, kamu nanti dicariin pulang aja ya, dia gitu kan ngomong. Habis itu aku dituntun sama dia untuk ke mobil, dan dia posisi yang saya dengar dari supir saya, katanya saya mau pingsan. Nah di situ emang saya udah kayak orang pingsan sih, karena kayak pengaruh minuman tadi. Iya betul. Nah yaudah, sampai rumah digotong ke kamar sama supir saya dan keluarganya dia, karena kan tinggalnya satu rumah ya, supir, keluarga, sama keluarga aku. Karena juga udah bekerja sama keluarga aku 30 tahun. Nah di situ aku muntah-muntah terus, bolak-balik kamar mandi. Nah abis bolak-balik kamar mandi tuh aku langsung bingung, kok aku jadi kepikiran ya mau kayak dia. Jadi kayak membayangkan kamu kayak dia tuh. Nah pas membayangkan kamu kayak dia,
Di situ tuh aku udah mulai bingung. Tadi dia taruh apa ya? Kok sampai aku bisa kayak gini gitu. Dan keesokan harinya tuh sebenarnya aku nggak ada tenaga, jujur. Udah lemes banget, kayak orang sakit. Tapi disuruh orang tua, lu tuh tetap harus ke sekolah. Gue udah bayar lu mahal-mahal, lu harus sekolah. Ngomongnya kayak gitu, tegas banget. Jadi ya udah deh, aku ikutin. Ulang lagi lah, dia yang jemput dari mobil. Dia jemput. Sebenarnya aku udah berkeringat dingin tuh, tangan aku udah gemetar kan. Dia bawa aku ke gudang. Jadi aku tuh bolos kelas sekitar 5 jam. Kan kita sekolah 8 jam ya. Tuh 5 jam aku bolos. Bukan bolos sih, maksudnya kayak bisa dibilang diculik gitulah. Ya nggak masuk jam kelas. Iya. Dibilang nanti ada surat dispensasi gitu. Karena kamu lagi counseling. Di situ aku lagi datang bulan tuh. Datang bulan. Dan di gudang itu tuh kedap suara. Terus juga kacanya tuh ditutup sama kayak pintu, ada kaca kan, ada windownya gitu. Cuman digelapin biar orang luar gak bisa lihat dalam gitu kan. Nah, habis itu tuh dia tuh kayak narik baju aku, buka semuanya. Dia juga buka telah posisi, dan di situ mulai tuh payudara. Nah, lebih parahnya aku tuh di sama dia. Posisi aku lagi mens. Dan itu darahnya kemana-mana dong. Jadi kayak mau teriak juga serba salah karena ruangnya kedap suara. Tapi aku sempat berontak ke dia kan. Berontak. Tapi gak bisa karena dicek aku. Sampai pas itu di sebelah sini tuh ada bekas memar. Dan tangan juga ada bekas. Jadi itu tuh kayak dia setujuin aku sekitar 3 jam. Itu lumayan lama loh. Kayak maksudnya gak berhenti-berhenti. Dan ini first time berarti ya? First time banget. Dan dia tuh kayak, aku udah teriak kan, kayak kesakitan karena lagi mens. Kan kalau cewek mens kan sakit ya, digituin. Jadi apalagi ini 3 jam digituin. Dan dia di dalam juga. Nah di situ kan aku bingung dong. Maksudnya aku lagi mens, lagi masa subur gini kan. Terus dia, di situ aku udah mikir, kalau aku sampai gimana? Aku udah mikir ke situ. Karena kan aku emang suka anak kecil, cuman nggak gitu juga gitu konsepnya. Jadi udah tuh ya 3 jam, biarin aku keluar dari ruangan. Yaudah aku keluar. Dia bilang, lu jangan sampai ada siapa-siapa yang tahu gitu. Dari situ aku kayak diancam gitulah. Udah keluar, nangin diri, masuk kelas, ditanya sama guru, habis dari mana? Aku mau jawab habis konsultasi. Nah dibilang konsultasi sama siapa? Karena guru kelas aku itu dia sama yayasan kerjasama kan, bantu aku. Cuma mereka tahu, mereka hire siapa sebagai counselor. Dan mereka bilang, counselornya mana? Aku bilang inisialnya A. Dan dia kurus orangnya. Terus dia bilang, itu bukan counselor. Itu general manager. Wah. Iya. Gila. Dari situ aku kayak, astaga ya, kayak nggak bener-bener nggak nyangka kalau general manager bisa tahu semua data aku, terus memperlakukan aku seperti itu. Dan aku tanya, general manager tuh kerjanya apa? Di situ guru kelas aku tuh bilang, dia ngawasin CCTV.
Jadi CCTV itu banyak banget kan. Cuman dia bilang kamu habis diapain? Dia mulai curiga kan. Guru kelas aku bilang nggak diapa-apain, cuman kayak ngobrol-ngobrol aja gitu, diinterogasi. Terus dia bilang kayak yaudah kamu belajar sekarang gitu kan. Udah tuh hari berikutnya lanjut lagi seperti itu. Jadi bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Saya kok gemes dengarnya. Jadi tuh kayak di studinya tuh 7 kali plus dibawa ke puncak. Hah? Disuruh kabur dari rumah. 7 kali berarti 7 hari dong. 7 hari. Berturut-turut. Iya. Setelah itu suruh kabur. Ketemuin dia di stasiun Jakarta Pusat. Oke. Ya kita tahu lah stasiun Jakarta Pusat mana ya kan. Nah di situ dijemput tuh. Aku kabur sekitar jam 12. Enggak, jam 2 pagi. Dimana posisi semua orang tidur. Dia jemput. Dia bawa aku ke rumah keluarganya. Rumah keluarganya itu ada kakaknya, ada anak-anak kecil kan. Dia kenalin, dia bilang kalau aku pacarnya. Nah habis itu aku disuruh bilang kalau aku sayang sama dia dan serius. Ya udah aku ikutin aja dong permintaan dia. Karena udah ketakutan juga kan. Nah di situ udah tuh aku ikutin. Habis itu kita kayak hari berikutnya ke puncak jam 10 malam. Itu hari Jumat ya. Jumat, Minggu. Ya, Jumat. Sabtu, Minggu. Jumat sampai Sabtu. Pokoknya Jumat jam 10 pagi, jam 10 malam kita berangkat ke puncak naik motor dari Jakarta Selatan. Sampai puncak sekitar jam 3 ya. 3 pagi ya. 3 pagi. Di situ kita sewa villa. Dan di situ tuh sebenarnya aku kayak bawa uang. Cuma kayak uang aku diambil sama dia untuk bayar villa itu. Nah, ketika udah sampai villa, kan aku masih mens ya. Bawa pembalut, cuman pembalut yang aku pakai itu dia buka taruh di lemari. Lemari kan puncak kita nggak tahu ya, katanya banyak histori ya, banyak mistis lah ya gitu-gitu. Nah ya udah aku ikutin, tapi di puncak tuh aku lagi lebih parah. Kenapa? Karena dia bawa seorang kakek-kakek, dan kakek-kakeknya itu juga ternyata dukun untuk studi sama aku juga. Jadi aku ditungguin sama si GM ini dan si dukun. Jadi bisa dibilang sebagai Nah, di situ aku udah bilang aku kesakitan. Dan aku disuruh habisin 2 bungkus rokok. Itu paginya aku benar-benar udah demam tinggi. Meskipun dia gelagat-gelagatnya tuh kayak peduli ya, kasih obat. Tapi tuh dia kirim aku ke rumah sepupu aku yang ada di Bekasi. Dan di situ sepupu aku tuh kayak, kamu kok panas banget tubuhnya, kayak kamu habis dari mana? Dan dicek ternyata COVID. COVID-nya yang ekstrim, bukan yang simple. Nah di situ cepet-cepet ditanganin, dijemputlah sama papaku. Nah papaku marah, kenapa kamu kabur? Dari situ aku nggak berani tuh ngomong. Cuma makin lama akhirnya setelah sekitar 2 bulan ya, 2 bulan ke depan masih diterorin kan aku. Masih diterorin. Aku juga nggak tahu dia tahu dari mana nomor HP rumah. Dia telepon, Li, kamu keluar sekarang dari rumah. Kalau enggak, aku kasih kamu obat racun tikus, kamu bunuh orang tua kamu. Di situ aku diancam seperti itu.
Jadi mau nggak mau harus keluar dong dari rumah. Keluar lagi. Dibawa ke Tangerang. Di situ aku basically tuh kayak disuruh sepuin dia punya terus. Nah, karena aku merasa pasrah dan capek dan lelah gitu ya, akhirnya papa aku setelah tahu tentang ini semua, karena punya bodyguard kan, langsung ke kantor polisi dan dia dapat kabar dari kepala sekolah ada bukti rekaman CCTV yang beliau sempat hapus, cuman ada sisa 1 atau 2 rekaman dan itu dikasih buktinya ke papa dan papa kirim ke polisi dan polisi udah nangkap beliau sekarang. Sebenarnya nangkepnya tuh udah 1 tahun yang lalu ya. Iya, karena polisi Indonesia kan agak lama ya, perlu banyak bukti ya, jadi baru ditangkap 1 tahun yang lalu dan divonis 15 tahun. Karena posisi aku masih di bawah umur dan kedua dia punya istri dan 3 anak. Dan di situ saya kan disuruh untuk nikahin dia. Sebenarnya dia udah siapin tuh pernikahan, bikin KTP palsu, tuh dia udah siapin, cuma ketangkep kan. Gitu. Jadi gara-gara itu aku punya mental breakdown. Mental breakdown aku lumayan parah dan sampai aku sering memikir dan melakukan tindakan yang ekstrim, yaitu mengakhiri hidup aku. Pernah aku mau diri aku dengan cutter, cuman keburu ketangkap mama. Jadi mama kayak langsung ambil barang tersebut. Tapi nextnya aku pakai obat dan di situ aku udah hampir lewat karena bisa dibilang kayak ya di situ aku diselamatkan. Sebenarnya udah mau lewat sih, tinggal dikit lagi gitu kan. Jadi ya meskipun aku mau sakitin diri aku jadinya kayak yaudah, mama papa udah bantu juga kan ya. Akhirnya aku punya teman juga gitu yang bisa bantu, yang dikenal orang tua. Cuman temen ini ya aku nggak nyangka dia lebih mengajak aku untuk menjadi circle dia. Jadi itu aku gara-gara udah mental breakdown, jadi itu aku udah nggak polos tuh, jadi apa yang mereka bahas aku ngerti. Misalnya tentang pornografi, itu aku udah nangkep tuh dan rasanya kayak gimana sih. Nah itu aku udah kayak tahu lah ya. Nah akhirnya di situ karena kayak aku mikir-mikir, karena aku udah nggak kan ya, sorry to say, meskipun ini agak memalukan, tapi akhirnya meskipun orang tua juga kasih uang jajan, aku mencari pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan itu karena untuk biar aku nggak trauma dengan tragedi yang tersebut telah terjadi ke aku. Jadi aku udah kayak beranilah untuk ngelakuin sesuatu yang terkait dengan yaitu melakukan open BO. Ya, jadi hidup aku tuh mulai hancur tuh dari situ. Dan sekarang posisi lagi melamar untuk jadi LC. Ya. Nah, kalau open BO udah berjalan dan aku lebih jujur, lebih rasa tenang habis melakukan open BO. Kayak melepas trauma aku untuk melakukan kesenangan tersebut. Gitu ya, gitu sih.
Itu ya. Iya. Oke, Kak Lila ya. Iya. Kak Lila ya. Waktu kejadian sama si konselor palsu itu, kenapa nggak berani coba untuk cerita? Bukannya nggak berani coba, cuman kayak takut gitu. Apalagi dia udah ngancem kan, udah cekak aku, dan dia juga lebih tepatnya punyalah videonya ya, yang dari CCTV. Oh. Kan kerekam semua ruangan, kan ada CCTV ya di ruangan kelas. Jadi aku pas itu kayak, ini kayaknya kerekam deh apa yang kita lakuin. Dan aku emang mau sempet kayak lapor, cuman aku mikir lagi, aku dapat apa kalau aku lapor, ya kan? Nama aku bakal rusak, terus juga aku akan dipermalukan. Tuh, tapi kan pada akhirnya beliau ini ketangkep juga, dan sudah pasti di sekolah itu tahu dong. Iya, tapi kan ketahuannya juga dari orang tua ya, pertama ya. Orang tua mengetahuinya pas aku hilang, kabur dari rumah. Jadi mereka ke sekolah, mereka cari tahu semuanya, dan akhirnya ketemu kan buktinya dari rekaman CCTV. Dan dari yang aku tadi sebut lause aku, yang dari guru, dia kan lihat aku masuk ke gudang ya. Dari itu mungkin dapat laporan dari situ gitu. Waktu hilang selama 5 jam itu nggak sama sekali nggak ada yang curiga gitu ya? Ada curiga. Ada. Yang tadi guru kelas aku, dia mulai curiga karena ya aku bilang dia itu konselor, ternyata bukan. Dia udah mulai curiga, kok general manager kayak gitu perilakunya. General manager sebenarnya bukan penjaga CCTV sih. Kalau di dalam perusahaan itu ya, general manager itu dia termasuk penguasa tertinggi di bawah direktur. Oh, oke. Gitu. Jadi dia memang punya kuasa penuh tuh. Semua tuh profesor di bawah dia, guru-guru tuh termasuk di bawah dia juga. Gitu. Dan kalau misalnya murid-murid nggak ada yang kenal, itu mungkin karena dia jarang ke lapangan. Biasanya GM tuh paling cuma di kantor aja tuh. Iya, itu yang aku dengar. Dia cuma terima bukti-bukti laporan, terima ya analisis laporan dari sekolah lah gitu ya. Kalau di perusahaan ya dia menerima laporan hasil produksi, lebih ke siklus cash flow-nya perusahaan. Dan dia memang punya kedudukan yang tinggi sih kalau di perusahaan. Dan ya sangat disayangkan sih ya, ke Lila mungkin waktu itu karena masih polos, rasa takut juga yang besar, jadi bingung mau melakukan apa gitu ya. Dan saya nggak bisa bayangin sih suasananya waktu di gudang itu, pasti mencekam banget kan. Banget. Nah selepas dari itu kan berarti Kak Lila divisum dong. Iya. Divisum, lanjut ke pengadilan, akhirnya dia divonis 15 tahun. Iya. Nah gimana tanggapan orang tua setelah kejadian itu? Ya orang tua juga trauma lah ya. Tapi aku coba untuk meluruskan kalau ada bagian orang tua yang salah karena memaksakan aku untuk di sekolah itu. Cuma mereka nggak bisa terima. Jadi akhirnya aku decide, yaudah deh, emang salah aku sih karena aku terlalu polos dan nggak cerita itu. Saya mau tanya, kalau di rumah itu harmonis nggak sih sama orang tua? Jujur nggak pernah harmonis. Nggak ya? Toksik lebih ke toksik. Iya. Jadi memang kurang dekat gitu. Kak Lila berapa bersaudara? Berdua. Cuma berdua padahal ya. Mungkin orang tua sibuk ya? Sibuk. Oke, ya inilah ya. Jadi lepas dari pengawasan orang tua taunya bayar mahal anak gua sekolah di sekolah yang bagus. Iya. Taunya lo jadi orang pinter aja dan sukses gitu. Sukses gitu ya. Di situ sih miss ya satu. Oke, nah bagaimana pemulihan mental Kak Lila setelah kejadian itu? Sekarang jujur kayak udahlah, kayak maksudnya let it go aja.
apa yang udah terjadi. Mungkin itu pelajaran juga buat aku gitu. Cuman ya yang tadi aku cerita ya, sekarang aku jadinya melakukan open BO dan LC ya. Oke. Dan tadi saya sempat dengar Kalila bilang lebih tenang setelah melakukan open BO. Iya. Itu apa? Jadi ada rasa punya ketenangan setelah. Iya betul. Jadi kayak bukannya kayak mengingat kembali masa lalu, cuman lebih enak aja gitu, lebih memuaskan. Oke, inilah yang nggak bisa dijelaskan dengan logika ya. Iya. Dari rasa trauma, akhirnya setelah itu merasa punya ketenangan setelah melakukan itu. Oke. Si GM itu umur berapa? Sekarang dia 39 ya. Oh, masih Beda 20 tahun sama. beda 20 tahun ya? Ya. Ya, sudah bapak-bapak sih ya, temen cuma belum terlalu tua. Ya masih bisa dibilang setengah tua lah ya. Ya, tua enggak, muda enggak. Kalau saya kan muda banget gitu. Aduh, sorry Kak. Jadi ini sebelumnya maaf saya mungkin tanya lebih dalam gitu. Jadi terserah nih Kak Lila mau jawab, silakan, mau enggak juga enggak apa-apa ya. Nah, memberanikan diri untuk open BO berarti kan itu Kak Lila pasang tarif-tarif gitu ya. Iya. Nah, nggak ada rasa takut gitu saat ketemu tamu yang baru dikenal, takutnya dia psycho lah atau apalah gitu? Sempat ada rasa takut sih jujur. Cuman yang tadi aku bilang kan, aku memiliki circle pertemanan. Oke, jadi Yang dari circle-nya temen, dari kenalan dari papa, dari orang tua, anaknya di circle-nya. ngundang aku sebagai jadi circle mereka. Oke. Nah di situ emang aku sempet kayak, kan mereka tawar ya, mau nggak ikut open BO, seru nih, enak gitu kan. Aku pertama-tama bilang nggak deh, agak serem ya, takutnya nanti kita diteror atau kayak diikutin gitu loh ya. Karena kan banyak terjadi ya, kayak manusia gitu kan, bukan, intinya kayak human trafficking. Cuman mereka yakinin aku kalau everything will be fine, nggak akan ada orang psycho, semuanya akan baik-baik. Dan dikasih sarannya tuh kayak, lu carinya tuh om-om yang punya duit gitu, jadi lu punya uang jajan tambah. Jadi dari situ ya aku percaya aja dong, ya aku percaya, dan selama ini so far aman sih ya. Berarti dari aplikasi hijau itu ya. Oke. Nah, kalau tamu kan berarti kan bermacam-macam nih. Iya. Ya kan, mereka beda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang gendut, ada yang kurus gitu. Iya. Iya. Sorry. Nggak apa-apa nih saya tanya. Nggak apa-apa. Oke. Emang kedengerannya aneh, tapi ya sesuai tadi yang aku bilang, jadi puas gitu. Enggak sih, kalau zaman sekarang sebenarnya nggak aneh gitu ya. Coba kan ini memang hak seseorang untuk menentukan jalan hidup gitu ya. Ada yang memang dia kadang karena benar pengaruh pergaulan juga, lingkungan, gimana teman-temannya dia itu, jadi ada yang coba-coba, oh ternyata enak nih gue cari di sini, cari uang di sini, puas dapat, duit dapat gitu kan. Jadi banyak juga nih narasumber saya Kak yang memang dia pure terjun di dunia itu gitu ya, dan mereka sih dunia gelap lah ya intinya. Ya karena memang alasannya, kalau mereka alasannya ekonomi sih ya gitu. Cuma kan kalau beda nih sama Kak Lila nih, diawali dari rasa trauma hingga akhirnya mempunyai fans sendiri yang berbeda dari rasa trauma itu gitu. Nah soal berarti Kak Lila ini udah nggak ada masalah ya soal ukuran dari tamu-tamu gitu. Pernah dapat
tamu yang luar nggak? Apa lokal aja yang diambil? Luar maksudnya kayak bagian Eropa atau Kayak Arab gitu. Kalau Arab belum kan pernah. Belum pernah. Belum. Jadi ngambil yang lokal aja gitu. Iya. Tapi kalau ada sih aku gas. Oke. Paling saya mau nanya jadi takut. Gue nanya takut salah gitu, takut salah ngomong, takut apa gitu ya, takutnya penonton ini bang aduh gitu gimana gitu ya. Tapi ini apa buat ngulik rasa penasaran saya aja gitu kan. Tarifnya Kak, sorry. Tarifnya kalau banyak sih yang nanya sih ke aku. Kemarin juga banyak yang, kan aku sering ngepost di IG ya. Oh di IG ngepost tubuh aku kayak Instagram apa nama IG-nya? boleh ya nanti ya. Jadi aku post di situ pakai baju apa. Jadi kan banyak yang kebanyakan sih pria-pria tua ya. Kayak umur 30-an lah. 30 itu nggak tua tahu Kak. Iya nggak tua, cuma kan beberapa perempuan tuh tua ya. Tapi buat aku kan 30 emang Udah. masa-masa gantengnya lah. Oke. Gitu. Bisa aja ngelesnya. Oke. Dan di situ mereka mulai DM kayak berapa sih tarifnya? Kayak aku pertama nggak tahu mereka tujuannya apa. Cuman aku bilang tarif apa ya? Terus itu dibilang open BO. Aku bilang oh mau. Aku langsung tanyakan. Dia bilang iya mau dong. Nah ya udah aku langsung buatlah tarif daerah Jakarta. Kalau di tempatnya dia sendiri atau kos 800.000. 800.000. Ya, Okay. itu udah termasuk transportasi ya. Oke. Nah, kalau di hotel 1,2 sampai 3 juta. Oke, itu termasuk tempat berarti. Iya. Berarti tempat ditanggung kali. Oke. Berarti kalau ngisi posnya tuh malam ini masih ada sisa slot 2 gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya di daerah Tangerang, ya pokoknya aku hitungnya tuh daerah Tangerang, Depok, pokoknya di luar Jakarta tuh lebih mahal. Udah kebayang sih harganya berapa kan ya? Iya. Gitu. Iya. Wah. Mahal juga. Sebenarnya kalau ada yang minta diskon, Diskon? kasih Kasih ya? Kasih. Oh. Saya mau diskon. Ya, tadi Diskon. katanya teman saya ini minta tolong ditanyain nama IG-nya apa gitu. Boleh, habis ini ya. Habis ini ya, iya. Iya. Oke, Kak Bahkan Lila. yang ngincer DM aku, chat aku, bukan cuma sekedar cowok atau pria yang jomblo ya. Lebih tepatnya ada yang selingkuh, ada yang udah punya istri gitu. Jadi aku sih welcome aja. Gitu. It's all about money lah gitu. Iya. Ya nggak peduli statusnya apa gitu kan ya. Oke, Kak Lila. Nah, saya tanya agak lebih sedikit dalam nih. Kak Lila kan masih muda nih sebenarnya. Dan kans atau kesempatan untuk sukses di jalur yang positif kan masih banyak lah. Iya. Kesempatannya gitu kan. Sampai kapan Kak Lila mau stay di jalan ini? Jujur kalau ditanya sampai kapan kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Kurang tahu karena you're not the first person yang nanya ini. Karena kan temen aku juga nanya, kamu sampai kapan kayak gini? Bahkan temen yang di luar sekolah, di luar circle aku, ada yang di kampus juga nanya, mau sampai kapan? Aku bilang nggak tahu, pokoknya sampai intinya gue jadi kaya deh. Gitu. Gitu ya. Iya sih, katanya banyak duitnya. Iya. Misalnya sehari 5 orang aja. Taruhlah kita pukul rata-rata 1 juta, sehari bisa 5 juta Iya. gitu ya. Waduh, gampang banget kayaknya nyari duit ya. Aduh. Duit haram itu. Ketahuan polisi mampus gue. Iya sih.
Tapi dari situ sudah punya apa Kalila? Saya tanya. Dari apa? Dari apa pekerjaan ini? Apanya? Sudah punya apa? Sudah bisa kebeli misalnya mobil kah atau rumah kah? Oh, kalau dari ini karena kan aku baru mulai 3 minggu ya. Oh, baru mulai 3 minggu. Oke. Belum lama. Nah, tapi kebanyakan udah dapat barang branded. Udah bisa afford lah. Oke. Gitu. Brandednya bukan yang puluhan juta ya. Tapi kayak masih jutaan lah. Ya. Ya bisa dibilang branded lah. Kalau saya kan paling beli tas gitu yang paling harga 100.000 gitu kan ya. Terus bisa jalan-jalan juga gitu. Oke, traveling ya. Ya, jadi sini saya berbagi cerita aja sih ya dari pengalaman narasumber yang udah pernah cerita di sini juga. Jadi kebanyakan sih mereka yang datang ke situ udah tobat gitu. Karena banyak ya setelah lama menjalani hal itu ada yang terkena penyakit gitu kan. Ada juga yang ternyata gua bertahun-tahun gitu gua nyari duit di sini tapi nggak jadi apa-apa gitu loh bang. Iya. Benar loh bang, kayak misalnya nih ya taruhlah gue bisa nyicil rumah, enggak sama sekali, gue cuma kontrak aja apartemen pun gue bayar bareng-bareng gitu loh ya. Jadi yang kadang-kadang itulah yang nggak bisa apa ya masuk logika gitu ya. Lu punya income sehari lumayan tapi lu nggak bisa dapat apa-apa gitu, dan kebanyakan gitu ya berakhir penyesalan sih. Betul. Gitu karena ya berbagai macam orang, berbagai macam penyakit, berbagai macam ya kayak gitulah ya kak ya. Ngerti. Gitu. Tapi juga selain mengisi luang waktu aku sebagai open BO, aku juga sebenarnya ada kerjaan lain sih. Oke. Itu sebagai atlet. Atlet. Iya. Oh, atlet apa? Senam atau zumba? Wow. Gue jadi makin penasaran. Atlet ice skating. Oh, ice skating. Ya, karena kan di situ kan bisa pakai dress yang seksi ya. Jadi kan menarik perhatian juga gitu. Oh iya, jadi itu cuma ini doang dong apa? Cuma buat kedok aja. Iya. Kalau seandainya nih ketemu sama cowok yang baik gitu, yang mau bertanggung jawab sama Kalila, udah deh lu berhenti deh, lu hidup sama gua, nikah sama gua gitu, mau? Kalau dia bertanggung jawab ya? Iya. Mau lah ya. Ya oke deh, saya doakan semoga Kalila ketemu sama jodohnya ya. Amin. Iya, biar udah nih jangan diterusin lagi hal-hal kayak gini gitu kan, karena nggak baik juga. Kalau di agama saya ya itu berdosa, dan sayang sih badan kita kak. Iya kan. Kalila good looking gitu kan, cindo juga. Iya. Sekarang cindo tuh jadi banyak incaran kaum lelaki lokal gitu, karena mau memperbaiki keturunan katanya. Iya, jadi ya saya doakan semoga Kalila menemukan jalan yang terbaik lah ya. Dikasih ya kesuksesan, rezeki yang berlimpah juga dari jalan yang benar gitu sih. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Kalila ada pesan-pesan buat penonton, silakan. Ya, jadi pesan-pesannya aku mau sampaikan itu yang terkait pembahasan yang tadi ya. Jadi buat mungkin yang orang tua yang lagi nonton nih sekarang di podcastnya Ale Jejak Backpacker. Ya, jangan pernah 100% percayain sekolah gitu. Dan untuk para perempuan juga harus hati-hati sih dengan semua omongan manis atau rayuan maupun dari guru atau laki-laki, meskipun mereka penampilannya good looking ya. Dan mungkin kalau dilihat Instagramnya tuh, oh dia nge-gym atau apa, itu harus hati-hati banget sih gitu. Itu aja sih. Oke, Kalila, jangan pernah percayakan anak Anda kepada orang lain selain orang tuanya sendiri. Betul. Mau itu saudara,
mau itu tetangga jangan pernah percaya, apalagi sama orang luar gitu ya, karena udah banyak kasus sih yang kayak gitu. Oke Kak Lila, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita sama kita ya. Iya. Oke penonton, itulah cerita dari Kak Lila, semoga bisa menjadikan pelajaran buat kita semua, khususnya orang tua ya. Orang tua yang punya anak yang masih dalam masa-masa pengawasan ya, tolong diawasi dengan baik lah ya. Buat teman-teman juga nih yang mau hadir sini dan bercerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Lila, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses ya. Amin. Semoga cepat pindah ke jalan yang benar ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih.